Terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu hari ini. Saya melakukan penugasan berbagi baik kepada Bapak Ibu tentang pelaksanaan budaya positif di kelas saya, di kelas 6A. Sebelum saya menjelaskan bagaimana keadaan di kelas saya, terlebih dahulu saya mengenalkan kepada Bapak dan Ibu apa itu budaya positif. Salam dan bahagia untuk ibu-ibu semua. Itu adalah salam dari kami, calon guru penggerak yang mendoakan kepada kita semua. Salam itu artinya keselamatan bagi kita, bahagia itu adalah tujuan kita bersama. Mungkin kita mendengar setiap berganti menteri, berganti pula paradigma pendidikan. Atau setiap kita berganti menteri, berganti pula kurikulum. Nah, mungkin ada benarnya karena setiap berganti kepemimpinan pasti ada perubahan yang dibawa oleh pemimpin tersebut. Tapi bila kita amati lebih jauh, setiap perubahan itu intinya pasti mengutamakan murid sebagai sentralnya. Artinya perubahan itu pasti menguntungkan atau mengutamakan kebutuhan murid-muridnya. Jadi budaya positif itu lebih pada lingkungan yang akan kita jalani atau lingkungan di mana kita berinteraksi, di mana lingkungan tersebut akan memiliki keyakinan-keyakinan positif, keyakinan-keyakinan yang berpihak pada murid, di mana muridlah yang menjadi sentral utama suatu pendidikan. Berbeda. Kenapa? Ada banyak latar belakang yang membuat berbeda. Nah, itu dulu di pandangan kita bahwa kalau kita beri stimulus ke anak, dia kasih respon ke kita. Jadi kita beri stimulusnya kayak apa supaya kita dapat mendapatkan respon yang sesuai mau kita. Dulu seperti itu. Ternyata setelah dipelajari ada lagi teori yang berbeda, di mana di sini ada teori kontrol, di mana kebutuhan itu berbeda. Kemudian yang kedua, semua orang melihat yang hal sama di stimulus respon. Sedangkan di teori kontrol itu setiap orang memiliki gambaran yang berbeda-beda terhadap suatu hal. Contoh misalnya, anak kita kasih gambar di papan tulis, dia punya pemikiran yang berbeda-beda. Itu yang sekarang diakui oleh teori kontrol tentang dunia. Kemudian dulu kita punya paradigma di mana kita harus mencoba mengubah orang lain agar sesuai dengan pandangan kita. Sedangkan di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain. Kita memahami pandangannya, kemudian mungkin apabila pandangannya itu di luar istilahnya negatif, nah itu nanti kita bagaimana mengarahkan supaya tidak melakukan hal yang negatif di situ. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Sedangkan di teori kontrol itu semua perilaku baik buruk ataupun baik semua ada tujuannya. Itu yang kita pahami. Kalau dulu kita berpikir mencuri itu salah, sudah selesai sampai situ. Kalau di teori kontrol tidak sampai selesai di situ, tapi artinya bila kita mencuri itu salah, tapi kenapa dia sampai mencuri? Lebih ke situ kalau di teori kontrol. Kemudian di stimulus respon itu ada pikiran bahwa orang lain bisa mengontrol kita. Kemudian saya juga bisa mengontrol orang lain. Artinya kalau orang lain bisa mengontrol kita, kita pun bisa mengontrol orang lain. Tapi kalau di teori kontrol itu hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita, dan orang lain pun tidak bisa mengontrol diri kita. Artinya semua balik lagi ke diri kita. Kemudian kalau di stimulus respon itu ada pemaksaan pada saat rujukan gagal. Kalau di teori kontrol itu lebih pada kolaborasi dan konsensus menciptakan
pilihan-pilihan baru. Artinya ada kolaborasi dan ada dimana kita di situ berbicara, sharing penyelesaiannya seperti apa gitu. Untuk stimulus respon itu ada pola pikir dimana kalau kita nggak menang berarti kita kalah. Sedangkan di teori kontrol itu kita berpikirnya menang-menang. Artinya nggak ada yang menang, semua mendapatkan hal yang sama. Artinya semua menang. Ini nanti sangat terpakai sekali Bunda di teori kontrol ini pada saat kita membina anak yang menurut kita melakukan hal di luar kebiasaan atau hal negatif. Nah, nanti dipakainya di teori kontrol tentang dunia. Di situ. Nanti di selanjutnya kita bahas lebih lanjut. Menurut Bu Ira, disiplin itu apa ya? Melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Melakukan sesuatu sesuai aturan. Adalah melakukan sesuatu sesuai ketentuan atau waktu yang sudah ditentukan. Itu ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah penguasa lain mendisiplinkan diri kita. Dan peraturan demikian itulah harus ada di dalam suasana merdeka. Jadi, merdeka menurut Ki Hajar Dewantara adalah, nah ini bahasa Jawa Bunda Ai, mencoba. Mardika iku jarwanya nora menglepasing pangreh ning uga kuasa amandiri priyangga. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri. Jadi disiplin di sini ternyata adalah kemauan diri kita sendiri secara bebas, secara merdeka melakukan sesuatu sesuai peraturan yang ada. Jadi bukan karena aturan kita jadi disiplin, tapi karena kita mau mengikuti aturan, itu yang disebut dengan disiplin. Nah, inilah yang disebut dengan disiplin positif. Dan inilah yang menjadi tanggung jawab bagi kita pendidik untuk mengarahkan anak-anak di mana dia punya disiplin positif. Disiplin dari dirinya sendiri. Artinya karena dia yang ingin melaksanakan itu, makanya dia datang tepat waktu. Bukan karena saya datang tepat waktu itu karena disuruh ibu guru, karena peraturannya seperti itu. Tapi tidak, dia datang karena kemauan dari dirinya sendiri. Artinya dia memilih, dia merdeka untuk menentukan pilihannya. Selanjutnya Bunda ya. Ini adalah 3 motivasi perilaku manusia. Artinya menyebabkan kita itu melakukan kedisiplinan, itu ada 3 yang memotivasi. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Artinya mau dipuji nih. Kemudian yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kita sampai fase di mana itu balik ke diri kita sendiri Bunda ya. Artinya kita itu termasuk yang termotivasi karena apa? Dan kemarin fasilitator saya pun menanyakan, semua balik lagi ke diri ibu-ibu calon guru penggerak katanya. Motivasi pian itu karena apa? Apakah untuk menghindari ketidaknyamanan? Karena aduh saya disuruh nih, mau nggak enak kalau menolak. Nah itu termasuk menghindari ketidaknyamanan. Atau karena wah nanti kalau saya ini lulus saya akan dipuji nih, dikenal banyak orang. Nah itu termasuk motivasi yang kedua. Atau karena saya memang
menghargai diri saya sendiri. Saya melakukan karena saya mau. Nah, 3 motivasi ini kalau kita balikan ke murid kita, pasti ini motivasi mereka. Cuman dari sekian banyak murid, bisa yang memperkirakan anak itu yang di posisi 3 ada berapa? Nanti agak sedikit lebih lebih kayak gitu. Yang sederhana dulu, saya mau tanya, kenapa sih Bapak Ibu mau pakai masker? Bu Haji Raudah, kenapa Ibu mau pakai masker? Pertama, kita untuk menghindari COVID-19 supaya kita tetap sehat, menjaga. Yang kedua, masker dia harga mati. Masker adalah harga mati, kata Bunda. Karena supaya terhindar dari COVID itu, dari Ibu Raudah. Sekarang ulun tanya lagi ke Bu Dijah. Bu Dijah, semisal nggak ada polisi, Pian masih pakai helm atau enggak? Kita tetap pakai helm karena di samping peraturan juga kita harus menjaga keamanan diri sendiri. Terima kasih Bunda. Padahal polisinya nggak lihat tapi tetap pakai. 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, itu tadi yang Bu Dijah katakan. Kalau anak terlambat datang berarti dia tidak memenuhi keyakinan kelas yang nomor 4, saling menghargai. 1, tidak menghargai ibu guru yang sudah datang lebih dulu. 2, tidak menghargai teman yang lain. Kenapa? Karena dia datang bisa jadi mengganggu pembelajaran teman lain. Padahal teman lain ada keyakinan nomor 1. Ini contohnya. Selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berkomitmen terhadap setiap tugas, senantiasa membantu. Sekarang ulun mau dengar suaranya ibu kelas tinggi. Ada keyakinan percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya. Bisakah bunda-bunda wali kelas tinggi nih kasih contoh yang percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya itu yang kayak apa ya kira-kira